Dramaturgi menurut Irving Goffman, dramaturgi adalah sebuah teori yang menggambarkan kehidupan sosial. Sebagai sebuah pertunjukan teater, dalam teori ini, Goffman menggunakan metafora teater untuk menggambarkan cara orang berinteraksi di kehidupan. Sehari-hari, setiap individu berperan sebagai aktor yang memainkan peran tertentu bergantung pada konteks sosial dan audiens yang ada di sekitarnya. Goffman mengemukakan bahwa dalam interaksi sosial, individu memainkan peran dengan cara tertentu untuk menciptakan kesan yang diinginkan oleh audiens yang bisa berupa orang lain di sekitar mereka. Teori ini mengarah pada pemahaman bahwa interaksi sosial seringkali merupakan konstruksi yang disengaja dan penuh strategi untuk menjaga citra diri dan memenuhi ekspektasi sosial. Biografi Irving Goffman. Biografi Irving Goffman lahir di Manville, Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni. Orang tuanya, Max dan Ann Goffman, adalah orang Yahudi, Ukraina, dan telah beremigrasi ke Kanada di tahun 1937. Tahun pertama keluarganya pindah, Goffman muda bersekolah di St. Goffman meninggal di Philadelphia, Pennsylvania, dalam usia 60 tahun karena kanker perut. 2 tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Manitoba dengan mengambil konsentrasi kimia. Pada suatu hari ia memilih untuk memutuskan pendidikannya dan pindah ke Ottawa untuk bekerja dalam sebuah industri film yang bernama National Film Board of Canada yang didirikan oleh John Grierson. Kemudian ia mengembangkan ketertarikannya pada bidang sosiologi. Pada saat itu juga, Goffman bertemu dengan sosiolog Amerika Utara yang termasyhur, Dennis Wong. Adapun asumsi dari Irving Goffman, asumsi dari teori dramaturgi tidak menitik beratkan pada struktur sosial, melainkan pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama co-presence. Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut. A. Pusat interaksi adalah sumber informasi atau gambaran timbal balik resiprokal. B. Selama interaksi berlangsung, pelaku-pelaku pada sebuah peristiwa memunculkan pengaruh dari pemain-pemain lain dengan cara tertentu. C. Setiap individu membangun perilaku depan atau yang dimakna sebagai tindakan individu yang secara teratur digunakan dalam kebiasaan umum dan khusus. Selanjutnya, D. Perilaku depan ini dilembagakan, khususnya merujuk pada peran-peran yang telah dibangun dengan baik. E. Terdapat dramatisasi dan idealisasi dari pelaku depan yang dibangun. F. Perilaku interaksi tidak terpisahkan dari peran tingkah laku yang saling berhubungan dengan orang lain. Teori dramaturgis Irving Goffman. Teori dramaturgi tidak lepas dari pengaruh Cooley tentang the looking glass self yang terdiri 3 komponen. Pertama, kita mengembangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. Dan ketiga, kita mengembangkan perasaan diri, seperti malu, bangga, sebagai akibat mengembangkan penilaian orang lain lewat imajinasi kita mempersepsikannya. Pemilihan panggung juga merupakan tahap yang krusial bagi kesuksesan sebuah pertunjukan dramaturgi karena lokasi yang tercipta memberikan indikasi mengenai waktu serta suasana pertunjukan. Ada 3 hal penting dalam seni peran, yaitu A. Pemeran dan penonton. Dalam dramaturgi yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah dia wajib menghayati dan menjiwai perannya agar dapat memerankan tokoh yang dimainkan. Selanjutnya, B. Ekspresi dan impresi. Sebuah pernyataan yang diberikan oleh para pemeran dan pernyataan yang dilepaskan untuk ditangkap oleh penonton dalam mencapai sebuah kesan atau impresi. E. Setting atau panggung. Pemaknaan panggung secara dramaturgis oleh Goffman dikategorikan ke dalam 3 model, yaitu front stage, backstage, dan offstage. Terdapat 2 jenis panggung dalam dramaturgi Goffman. Panggung depan front stage, tempat di mana individu berperilaku sesuai dengan peran sosial yang diharapkan oleh orang lain. Di sini, seseorang berusaha menjaga citra yang diinginkan. Panggung belakang backstage, tempat
tempat di mana individu bisa lebih santai dan lebih sedikit berusaha untuk mempertahankan citra yang telah dibangun di panggung depan. Pada masa sekarang dengan semua kemajuan internet terutama dalam bidang sosial media seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain, membuat kehidupan pribadi seseorang yang seharusnya hanya ditampilkan dalam offstage menjadi frontstage, menyebabkan perusakan sebuah citra, tetapi malah menambah sisi kepopuleran seorang individu.